Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Nikita Lesmini, semester 4 jurusan Sistem Informasi. Saya di sini akan menjelaskan tentang kecerdasan buatan, yaitu tentang sosial media. Latar belakang masalah itu pesatnya kemajuan dan perkembangan teknologi di bidang digital saat ini menunjukkan suatu kenyataan bahwa kini dunia memasuki era baru yang dikenal dengan era digital. Era digital adalah suatu masa di mana semua orang bisa berkomunikasi secara leluasa tanpa dibatasi oleh jarak dan waktu. Perubahan dan pengaruh era digital sangat terasa pada semua aspek kehidupan, baik secara positif maupun negatif. Mendidik anak di era digital yang diterbitkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan bahwa ada sejumlah ciri-ciri generasi digital sebagai berikut. Yang pertama, menunjukkan eksistensi diri dengan beragam media digital seperti Facebook, Twitter, Pad, Instagram, YouTube, dan sebagainya. Yang kedua, menunjukkan keterbukaan belak-belakan dan berpikir lebih agresif. Yang ketiga, kebebasan berekspresi, tidak ingin diatur dan dikekang. Internet bagi mereka menawarkan kebebasan tersebut. Yang keempat, berkaitan dengan proses belajar, generasi digital menggunakan mesin pencari seperti Google, Yahoo, dan sebagainya untuk mendapatkan informasi yang diinginkan. 5. Manfaat media digital. Yang pertama itu sumber informasi. Media digital mampu mempercepat akses terhadap informasi yang dibutuhkan seperti berita terkini, hobi, informasi lokasi, destinasi jika ingin bepergian, informasi berbagai peristiwa di daerah atau negara lain, dan sebagainya. Yang kedua, untuk belajar atau tutorial. Media digital dapat digunakan untuk mencari atau mendapatkan materi pelajaran, bertukar informasi terkait tugas atau materi, mengkaji lebih lanjut materi yang diajarkan di sekolah melalui browsing di internet, dan dapat juga untuk mengikuti kelompok atau grup belajar di media sosial. Yang ketiga, kemudahan dalam berkomunikasi baik dengan keluarga maupun teman walaupun berjarak jauh. Yang keempat, sharing hal positif melalui media sosial, blog, dan sebagainya. Yang kelima, memperluas jaringan sosial melalui media sosial. Anak-anak dapat mendapatkan teman di dunia maya. Indonesia secara geografis merupakan negara dengan wilayah yang penuh ancaman bencana alam, mulai dari gempa bumi hingga tsunami. Di antaranya Nanggroe, Aceh, Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jateng, dan Daerah Istimewa Yogyakarta bagian selatan, Jawa Timur bagian selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Kemudian Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Maluku Selatan, Biak, Yapen, dan Fak-Fak di Papua, serta Balikpapan, Kalimantan Timur, dan lain-lain. Salah satunya Gunung Agung. Gunung Agung adalah gunung tertinggi di Pulau Bali yang berada di Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Bali. Berdasarkan catatan, Gunung Agung meletus pertama kali pada 1808, namun letusan terbesar adalah pada tahun 1963. Letusan ini berlangsung hingga awal tahun 1964, dengan jumlah korban meninggal dunia mencapai 1.148 orang dan ratusan lainnya luka-luka. Selanjutnya, UKM. UKM memiliki peran strategis terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, terutama di era globalisasi saat ini. Akan tetapi, UKM juga menghadapi tantangan yang besar agar dapat terus bertahan dan bersaing dengan produk lainnya. Berdasarkan rencana strategis Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2015 sampai 2019, upaya pemberdayaan UKM difokuskan pada penanganan dan isu strategis, yaitu pertumbuhan usaha dan daya saing
atau Kementerian Koperasi dan UKM 2015. Metode dan waktu penelitian. Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif terhadap permasalahan yang diteliti. Metode penelitian deskriptif merupakan suatu metode penelitian di mana peneliti melakukan analisis kritis terhadap seluruh temuan penelitian yang dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan setelah mempertimbangkan fakta yang ada. Hasil dan pembahasan. Dampak perkembangan era digital terhadap anak. Dari beberapa pertanyaan yang telah diajukan kepada narasumber yaitu orang tua, anak umur 6-12 tahun, maka rata-rata orang tua masih belum mampu mendidik serta mengendalikan dan mengontrol anak mereka dalam menggunakan alat digital atau handphone. Sebagian juga orang tua yang mengetahui tentang era digital yang lebih luas pemahaman tentang era digital rata-rata hanya sebatas pengetahuan belaka mereka dikarenakan pengaruh dari jenjang pendidikan orang tua yang kebanyakan hanya tamatan sekolah dasar yang terjadi pada anak dari penggunaan peralatan digital. Beberapa anak lebih mengutamakan memainkan Android-nya daripada mengerjakan tugas sekolah dan menyelesaikan tugas-tugas yang dipercayakan orang tua. Kurang mempedulikan perkataan orang tua dan tidak disiplin. Dampak negatif lain yang dialami oleh anak-anak adalah menurunnya prestasi belajar. Anak-anak memiliki kesulitan belajar, terutama kesulitan belajar membaca. Ada pula yang mengatakan bahwa era digital adalah pemanfaatan keseluruhan dan sebagian peralatan digital, misalnya handphone, TV, radio, kulkas, komputer, dan sebagainya. Perkembangan era saat ini tidak dapat dibatasi. Teknologi yang terus berkembang menawarkan sejumlah kemudahan bagi manusia dan pada saat yang sama ia memberi ancaman pada diri manusia itu sendiri. Bagaikan pedang bermata dua yang tidak hanya menjadi pelindung tetapi juga bisa menjadi pemusnah. Perkembangan teknologi yang ada di era digital saat ini ternyata telah mempengaruhi pikiran, sikap, bahkan perilaku anak-anak baik di kota-kota besar maupun di pedesaan. Dengan demikian, orang tua dituntut mengembangkan strategi yang digunakan untuk mendidik anak-anaknya agar anak-anaknya tidak menjadi korban perkembangan teknologi di era digital. Orang tua perlu memahami dan menyadari bahwa dirinya tidak hanya berperan sebagai pengasuh yang memenuhi kebutuhan fisiologis anaknya, tetapi ia juga berperan sebagai pendidik yang mewariskan dan menanamkan nilai-nilai sosial budaya, pengetahuan, dan terlebih iman kepada diri anak-anaknya. Orang tua sulit mengawasi anak-anaknya memanfaatkan waktu dengan baik. Hal itu terjadi dikarenakan beberapa hal. Yang pertama, kebanyakan orang tua menghabiskan waktunya bekerja. Para orang tua bekerja di ladang mulai pagi hingga sore hari. Akibatnya mereka tidak mengetahui apa yang dilakukan anaknya di rumah. Yang kedua, keterbatasan pengetahuan orang tua terhadap peralatan teknologi. Dan yang ketiga, orang tua mengutamakan penyelesaian pekerjaannya daripada mendidik dan mengawasi anak-anaknya. Penggunaan peralatan teknologi di kalangan anak-anak semakin menjadi-jadi. Anak-anak lebih sibuk menggunakan gadget daripada belajar, rela tidak mengikuti ibadah daripada menghentikan penggunaan peralatan teknologi.
Responden berasal dari berbagai kabupaten di Provinsi Bali dengan total 410 responden. Dari total 100% responden yang tersebar di seluruh Bali, responden terbanyak berada di 2 kabupaten, yakni Kabupaten Tabanan sebanyak 20,5% dan Kabupaten Buleleng sebanyak 20,5%. Jumlah responden terbesar kedua yaitu Kabupaten Jembrana dengan jumlah responden sebanyak 17,6%, mengikuti yakni responden Kabupaten Karangasem sebanyak 15,1%, responden Kabupaten Klungkung sebanyak 8,8%, responden Kabupaten Gianyar sebanyak 5,9% dan responden Kabupaten Bangli sebanyak 2,9%. Dari keseluruhan responden, sebagian besar menjawab pernah menerima informasi terkait kebencanaan, khususnya informasi mengenai status atau kondisi terkini Gunung Agung. Berdasarkan hasil pengujian, interaktivitas berpengaruh positif terhadap penggunaan media sosial bagi UKM. Hal ini berarti ketersediaan komunikasi dua arah secara interaktif antara penjual dan konsumen menjadi faktor penting dalam penggunaan media sosial. Selanjutnya, kesimpulan. Perkembangan era saat ini tidak dapat dibatasi. Teknologi yang harus berkembang menawarkan sejumlah kemudahan bagi manusia dan pada saat yang sama ia memberi ancaman pada diri manusia itu sendiri. Seperti bagaikan pedang bermata dua yang tidak hanya menjadi pelindung tetapi juga bisa menjadi pemusnah. Perkembangan teknologi yang ada di era digital saat ini ternyata telah mempengaruhi pikiran, sikap, bahkan perilaku anak-anak baik di kota-kota besar maupun di pedesaan. Selanjutnya, masyarakat di Bali tercatat telah mendapat terpaan mengenai informasi bencana secara luas. Sumber informasi mengenai kebencanaan yang paling banyak digunakan adalah dari media sosial. Namun literasi digital kebencanaan masyarakat masih kurang. Dari data yang diperoleh di atas, maka memberi gambaran bahwa sebagian besar masyarakat di Bali tidak cukup memiliki literasi digital kebencanaan. Selanjutnya, penelitian ini berfokus menguji faktor yang memotivasi UKM dalam penggunaan media sosial terutama Facebook dan Instagram dan dampaknya terhadap kinerja dengan mendasarkan pada teori diffusion of innovation. Riset ini menemukan bukti empiris bahwa interaktivitas, efektivitas biaya, dan kompatibilitas merupakan faktor yang mendorong UKM dalam penggunaan media sosial. Selanjutnya, penggunaan media sosial tersebut memberikan dampak berupa keuntungan terhadap kinerja UKM yang meliputi kinerja pada pelayanan, pelanggan, penjualan, pemasaran, dan operasi internal. Baiklah, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.